yang tidak profesional atau balik. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini akhirnya kami di Kabupaten Sidoarjo mengucapkan terima kasih atas perhatian dari pemerintah provinsi pusat yang berkenan memberikan program-program di Kabupaten Sidoarjo. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan salam hormat Pak Bupati. Pak Wakil Bupati tidak bisa menerima secara pribadi Bapak-bapak sekalian karena beliau ada acara yang masih cukup penting dan tidak bisa ditinggalkan. Demikian kami akhiri dan saya ucapkan selamat kepada kelompok tani Tekun Desa Wonoprintan yang mendapat pertama kali ya Pak ya untuk alat tanam Indo Jarwo. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar menimbulkan ini semangat dari selamanya juga anak-anak penyerahan berita acara yang pertama diberikan ke BPTB Jatim, dilanjutkan dari BPTB Jatim ke Diberta Kabupaten Sidoarjo. Sekaligus selanjutnya yaitu penyerahan benih padi 47 dan 30 kepada Kabupaten Tani Tekun yang diwakili oleh Bapak Haji Sornawi, dan penyerahan buku inovasi teknologi hasil engineering. Trenya itu kalau di sini supaya nanti bisa pulang balik, bukan cabang. Ini nanti karena mau diserahkan saja. Ini kemarin sudah dicoba pada saat itu, bukan hanya penas, tapi pada saat Pak Menteri menyerahkan kartunya yang jadi kemarin pada saat Pak Menteri menyerahkan satu alat satu mesin Indo Jarwo meter ini juga dicoba, jadi makanya ini mohon maaf agak diupotan sedikit. Ini bukti bahwa sudah dicoba, sudah dicoba dan kebetulan ini beruntung, kebetulan alat ini dikendarai oleh Pak Menteri sendiri sebelum sawah. Ini yang kemarin yang dicoba Pak Menteri. berapa Pak? Umurnya sama? Umurnya kira-kira 12 hari. Kita 17 hari. Jangan terlalu tua nanti anak-anaknya berbuat. Alat. Ya, nanti akan kita jelaskan, kita punya Filmnya, ada filmnya. Ya. Ini apa? Momentum kita apa? Sejarah yang bagus, belum pernah Pak Menteri itu turun ke sawah masuk lumpur tanpa sepatu. Beliau kemarin masuk sendiri sekali, pertama kali dan mengendarai alat ini. Ini alatnya. Nanti beda ini Pak. Apa? Waktunya Beda dengan yang lain karena ini 20 cm, kalau yang lain 25.
Karena ada Ya, makanya logo. nah, berarti harus bak sendiri, nggak jadi satu. Ya. Oke, kira-kira itu ya. Nanti kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Badan Litbang Kementerian Pertanian, Bapak Ibu Asisten 1 Kabupaten Sidoarjo, Ibu Insinyur Handayani, Officer Manajemen, Ibu Kadis Pertanian atau Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan ya Kabupaten Kebunan. Jadi banyak nano Provinsi Kabupaten Sidoarjo, Ibu Ani Pakap, Bapak Dirjen Tanaman Pangan, Pak Camat, Pak Kamal, Prabon, Pak Lurah, Pak Kepala.
murah dibanding tenaga kerja. Nah, kalau itu nanti dikumpulkan ya bisa untuk beli alat baru lagi. Ini harapannya begitu. Ini yang tadi juga Bu Ani juga menginginkan Bapak Ibu unit pelayanan jasa alsinya semakin berkembang kerja, sehingga ini Bu Ani tadi kan harapannya ini kan yang diserahkan alat wanita katakan, sehingga bisa manak. Ya manaknya caranya nanti paksa kali monggo digunakan, tetapi tidak gratis, tetapi semacam biaya operasional sewa, tetapi lebih murah dibanding menggunakan tenaga kerja, sehingga nanti dikumpulkan bisa untuk membeli alat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Dinas Pertanian terkait. Sebelumnya saya pribadi dan mewakili kelompok tani mengucapkan matur suwun dan terima kasih atas bantuan Indo Jarwotan Center kepada Gapoktan Tani Tekun Desa Wonopringan, Kecamatan Pranggon, Kabupaten Sidoarjo. Nama saya Pak Gunawan. Sebenarnya ini ada yang perlu saya tanyakan juga yang menyangkut masalah penelitian dan pengembangan. Masalah tenaga kerja pertanian yang pada saat ini hampir mengalami penurunan. Bahkan petani itu kesulitan mendapatkan tenaga kerja. Nah, dengan bantuan mesin tanam ini Pak, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan barangkali dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk masa-masa mendatang ini bisa menciptakan mesin untuk galeng Pak. Masalahnya Pak, sampai saat ini tenaga kerja untuk nyangkul Pak, itu pun juga mengalami kesulitan. Saya tidak bisa membayangkan 10 atau 15 tahun ke depan. Masalahnya warga itu sudah tidak ada yang mau terjun ke lumpur Pak. Saya kira itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama petani tentunya kami sampaikan terima kasih atas janji yang telah dipenuhi. Tidak buruh lah pemerintah, untuk itu kami sampaikan terima kasih dan kami berupaya untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan, biar bertepuk lah, tidak bertepuk sebelah tangan. Yang tadinya pemerintah yang sudah bertepuk, tapi sekarang rupanya dari pihak pemerintah juga lewat bapak-bapak juga mengimbangi apa yang menjadi tuntutan kami. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi disampaikan kaitannya dengan tenaga upah menjadi tinggi, itu saya kira wajar. Dan kami bukan itu, biasanya 800 menjadi 1.200 tadi disampaikan itu memang benar. Tapi itu kalau dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kami adalah kami sudah terlalu diuntungkan. Apalagi menggunakan ini, tadi disampaikan bahwa satu alat ini dalam 6 jam bisa menyelesaikan 1 hektar 6 jam. Kalau demikian kan teratasi apa yang disampaikan oleh Mas Gunawan tadi, bahwa keluarnya masalah tenaga kerja. Ada pun yang sudah kami laksanakan. Jadi kami tahun 90 sudah mencoba masalah jajar betul. Tapi karena pemerintah belum di sana, tapi saya hanya mencoba juga melihat TV ya. Kami tidak berhasil waktu itu. Tapi baru-baru ini 2 tahun berturut-turut, 3 tahun yang berturut-turut, saya coba dengan jarak 35, jarak 40, jarak 45 ya. Terus ini pun tidak mengurangi jarak setnya 20 kan 20, sebab satu sisi 45, tapi 3 tanaman berikutnya 15. Sedang ke belakangnya 15, padahal dalam jarak biasa adalah selawe, tapi itu hanya 15, sehingga bibit yang tertangkap di sana itu lebih banyak
lebih banyak dan dapat rokok daripada kita menggunakan lewat 25x25 itu. Hanya aja dengan peranaan yang banyak, yaitu satu batang, calon batang ditancapkan akhirnya bisa menjadi 25-30, itu sudah mewakili semuanya. Jadi ini sudah, sehingga yang tadi disampaikan diharapkan 70, Pak, tempat kami baru-baru itu sama saya ya, tanaman saya itu bisa menghasilkan 93. Ini sebelah timur jalan ini saya sampai sekolah ya, ini salah saya. Ini biasanya mendapat 45, tapi baru-baru ini mendapat 73, mendapat 73 kuintal. Tapi apakah yang dari Jatuh Legowo itu atau bagaimana dengan jarak 45, 15, 15, 45, 15, 15 itu antara lain. Yang Mas kok ditanya, Pak sing tengah mboten alita, nyatanya enggak. Artinya berjajar 3 itu dimungkinkan yang tengah kecil, tapi enggak, karena kiwa tengahnya 45. Saya menggunakan yang berapa? 35, 15, 35, 15 itu kalah dengan 45 kemudian 3 berjajar 3 tadi. Itu pun tidak mengurangi jumlah kalau 35, 15, 35, 15 tidak mengurangi. Dan di sana sama. Itu antara lain, Pak. Terus masalah hambatan kita adalah merem. Tapi merem, kalau Bapak tadi menyampaikan bahwa merem itu mengenai pokok, mengenai pokok pari, kan begitu tadi saya dengarkan dari belakang, saya dulu tadi. Tapi kenyataan dengan menggunakan plenum, ya, obat yang namanya plenum, itu kita tidak perlu mencari pangkal data, cukup daun. Ini kerjanya sama dengan apa ya, ronda untuk membunuh alang-alang itu, Pak. Artinya begitu menempel daun, begitu terjadi asimilasi atau fotosintesa, ya terjadi itu, akhirnya makanan yang akan ditransfer ke seluruh bagian batang dari ujung akar sampai ujung daun ini sudah mengandung racunnya wereng. Ini saya coba, saya nyemprot jaringan, saya semprot jaringan, artinya nggak ada air. 2 hari saya airnya penuh dengan bangkai wereng. Padahal tidak dipok loh ya. Saya menangkap apa yang disampaikan Pak Gunawan, Pak Sarnawi dan Pak Tarmuji. Ini yang pokok dulu. Yang pokok ini saya juga senang kalau akhirnya saya diberi janji lagi. Tadinya kita berjanji, kita balas janjinya. Sekarang saya dijanjiin lagi bahwa akan ada peningkatan produktivitas dan juga luas jago ya, yang akan berkembang dan alat ini bermanfaatan. Terkait dengan bimbingan Pak, nggak usah khawatir, ini Bapak kan masih bulan Desember ya, ya, masih ada waktu. Nanti dari BPTP akan bersama-sama dengan Bapak-Bapak sekalian dan mengawal penggunaan ini pada musim tanam berikutnya. Ini ya Pak Tri ya, di tugas di peneliti BPTP nanti mendampingi. Kalau ada yang sulit banget baru ngomong ke Pak. Kalau nggak sulit-sulit selesaikan dengan BPTP, dan itu ada Agrindo di sini dan juga Pak Budi. Saya mohon ini menjadi bagian programnya juga karena Bapak memproduksi tentu ingin mendapatkan penjualan dan ini adalah bagian dari promosi yang harus dilakukan secara bersama-sama. Program pemerintah kemudian kita ciptakan anak ini tujuannya adalah lebih mensejahterakan. Harapannya itu mengurangi biaya tanam, kemudian produktivitas meningkat. Ya, ini adalah kunci dari kata kunci untuk keberhasilan dari pengamatan tanam ini. Kalau ada kerusakan Pak, nggak usah lama-lama telepon Pak Tri atau Pak Agrindo atau Pak Budi Tanjung. Nanti habis ini harus sudah punya nomor teleponnya Pak. Setuju ya Pak? Pak siapa Pak? Pak Imawan ya. Pak Imawan nanti ini sebagai kontak personnya kalau ada permasalahan bisa ambil.
Ya, jangan sampai mesin ini tidak jadi mesin wanita. Ya, jadi mesin wanita, mesin banci lah, ya, nggak mana-mana gitu ya. Ini jadinya mesin yang bisa mana gitu ya. Saya yakin kalau 1 hektar itu biaya operasionalnya atau biaya sewanya ini sekitar 600.000 misalnya, ya. Jadi saya rasa nggak lama ini bisa beli di bawah itu aja, ya. 600.000 per hektar, satu hari kerjanya berapa hektar, Pak? Satu hari mampu bekerja 1,5 hektar, satu musim tanam kira-kira mampu bekerja 50 hektar, ya. 50 ya, seluruhnya dibalik ternyata setelah dihitung, ya. Satu ini terlalu kecil, tapi satu ini lebih dimanfaatkan dulu, kira-kira satu musim tanam bisa 60 hektar. 60 hektar kali 60, ya, 600.000 katakanlah, dikurangi dengan operasional mungkin berapa pasti? Saya mengomentari sedikit tadi Pak Gunawan pertanyaannya, ya, ada nggak alat galon? Sebetulnya ini apa, pertanian itu caranya banyak, ya. Nah, alat galon sebetulnya juga sudah ada. Nah, hanya memang perlu disosialisasikan. Nah, galonan yang kita buat ini kan tidak harus seperti ini, yang penting ada galonannya, ya. Itu ada namanya alat pijet. Pijet itu untuk menggulut, alat penggulut. Sebetulnya alat penggulut itu alat galon, ya. Hanya ini memang perlu disosialisasikan, karena bagaimanapun teknologi baru itu tidak begitu dikenalkan untuk diserap begitu saja. Karena kalau pijakan saya tidak tahu, saya bukan pejabat, saya peneliti. Jadi tentu yang saya ingin sampaikan adalah begini, kenapa pupuk mengajukan pupuk dengan RDKK? Karena ini pupuk ini bersubsidi supaya tidak kemana-mana. Itu yang disebut dengan sistem distribusi tertutup. Jadi perlunya berapa itu yang mestinya dipenuhi. Tapi kan sekarang belum tentu dipenuhi kan. Masalahnya tentu ada masalah lain. Itu benar. Nah, mungkin pertanyaan saya juga adalah apakah pengajuan melalui RDKK ini sudah pas sesuai dengan dosis yang diperlukan di masing-masing petani? Bisa iya, bisa tidak, tergantung. Nah, tentu kalau pupuknya menghilang tanda petik atau tidak ada atau kurang, nanti saya kira Bu Ani yang akan jadi. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa subsidi pupuk makin tahun makin naik, apalagi harga pupuk dipertahankan tidak naik. Tahun ini kalau tidak salah kurang lebih 16 triliun subsidi pupuk, dan itu uang semua kalau dijejer itu mungkin sini Sidoarjo udah lebih gitu. Nah, dan harga keekonomian pupuk itu makin tahun makin naik, gasnya juga makin langka dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau boleh saya menyampaikan, ya, prospek pupuk kimia ke depan sebenarnya tidak terlalu bagus karena bahan bakunya menjadi makin tahun makin langka, makin kurang. Impor juga mahal. Oleh karena itu harganya naik. Oleh karena itu ada beberapa solusi, ada kalau misalnya penggunaan pupuk organik, ada pupuk hayati, ya. Pupuk hayati itu pupuk bio, mikrobia. Kalau itu kedelai dengan resobium misalnya gitu, ya. Itu solusi-solusi yang ditempuh untuk jangka panjang. Jadi PT Pupuk Indonesia sendiri, Pak, mengakui bahwa mungkin 10-20 tahun yang akan datang sudah sulit, akan kesulitan memproduksi pupuk karena masalah bahan baku yang tidak terbarukan. Nah, ini saya kira maksud saya ini bukan apa-apa ya, tapi Bapak Ibu barangkali perlu juga mengetahui hal ini. Nah, kalau nanti Bu Ali bisa menambahkan untuk jatahnya berapa segala macam kan ada itu ya, nanti yang masuk ke kota. Nah, untuk menghemat pupuk, tentu kami mendekatinya adalah bagaimana melakukan penelitian untuk menghasilkan teknologi yang efisien menggunakan pupuk. Dan itu sudah kita punya. Nanti kalau Bapak Ibu mengendaki pada waktu sosialisasi Jarwo ini, nanti ya pendamping ini, nanti kita akan sampaikan bagaimana menggunakan pupuk yang efisien, lebih mudah, lebih murah, lebih hemat, gitu. Pemupukan darat spesifik lokasi. Nah, itu yang saya bisa sampaikan untuk pupuk. Nah, kemudian Pak Sarnawi ini bukan main, bukan.
Kalau di kita ini peneliti ada orangnya sendiri, penyuluh ada orangnya sendiri, petani ada orangnya sendiri. Pak Asam ini ya peneliti, ya penyuluh, ya petani, tiga-tiganya dirangkap jadi satu. Itu luar biasa, bukan main. Ini yang disebut dengan local champion. Jadi local champion itu ya champion di daerah ini. 192 anggota itu championnya Pak Asam itu. Jadi saya pikir apa yang dilakukan Pak Asam ini tentu harapan saya paling tidak bisa diikuti oleh anggota-anggotanya.